berbicara soal itu, karena itu tidak substansial. Ngapain coba Halyana repot-repot menggelontorkan anggaran hanya untuk mensubsidi kapal yang memang di situ adalah memang ada kapal yang tersedia. Apa coba alasan dari Pak Bupati untuk mensubsidi kapal yang di situ ada kapal? Oke kasih, jumpa kembali bersama Henry Majid. Pada konten saya kali ini, kemarin sempat ada keputusan, sudah ada informasi yang ada di Kabupaten Wakatobi mengenai akan ada kapal bersubsidi yang ditanggulangi oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini oleh Halyana selaku bupati baru kemarin terlantik. Sempat banyak pro kontra ya di media-media kita, media-media Facebook, dan juga beberapa tempat-tempat diskusi, beberapa tempat tongkrongan di kabupaten yang menyuarakan juga tentang tumpang tindih. Ada yang bilang ini tumpang tindih, ada yang bilang ini tidak mungkin akan berjalan efisien, ada bahkan yang bilang bahwa ini tidak bermanfaat. Nah, saya mau kemudian menggiring satu narasi berpikir kepada semua masyarakat Kabupaten Wakatobi perihal apakah motif daripada adanya kapal bersubsidi ini memang adalah motif karena memang Kabupaten Wakatobi masih kekurangan kapal, atau memang jangan-jangan ada motif lain, motif politik misalkan, atau bisa jadi adalah motif persaingan bisnis. Kita tahu di Kabupaten Wakatobi yang melakukan bisnis kapal itu siapa? Yang kemarin merupakan rival politik daripada bupati terpilih ini. Jangan-jangan ini adalah satu langkah politik daripada bupati terpilih ini untuk mematikan bisnis dari salah seorang pengusaha di Kabupaten Wakatobi. Tidak kita vonis demikian, hanya jangan-jangan itu yang terjadi. Nah, itulah yang menjadi kerang diskusi bagi semua masyarakat Wakatobi perihal apakah memang betul-betul kapal bersubsidi ini bermanfaat atau malah sebaliknya. Pertama, ayo kita menilik tentang apa yang dimaksudkan dengan bersubsidi. Pertama, saya mau mendalami terlebih awal tentang bagaimana kronologis, bagaimana kalau orang melakukan subsidi, bagaimana peran Pemda yang memberi subsidi kepada salah satu kapal tertentu. Kita tahu bahwa siapapun pengusahanya, siapapun pemilik kapalnya pasti tidak akan rugi. Artinya selalu ada feedback keuntungan dari seorang pengusaha untuk mendapatkan keuntungan. Misalkan salah satu janji kampanye dari Halyana dan Ilmiati Daud kemarin adalah menghadirkan adanya kecepatan akses bagi orang yang melakukan pelayaran, tidak saja di Kendari tapi juga di beberapa wilayah yang merupakan tempat dari masyarakat Wakatobi berkecimpung. Nah, inilah yang menarik kawan-kawan, menarik kita semua untuk mari kita sama-sama membahas ini secara terbuka. Membahas ini tidak karena persoalan dukung-mendukung, yuk pendukung ini, yuk tidak mendukung ini. Tidak dalam kapasitas kita berbicara mengenai itu lagi. Sebab ini saya pikir sudah selesai. Meskipun sebagian orang, sebagian kelompok masih saja mendiskusikan, memberitakan bahwa macam-macam dan sebagainya, tapi tidak. Mari kita diskusi secara fair, secara jujur saja bahwa memang apa motif dibalik adanya kapal bersubsidi ini. Pertama, saya memang menduga, karena dari pertama seharusnya kita sadar bahwa apakah syarat dari bersubsidi atau mensubsidi kapal itu terpenuhi atau tidak. Misalkan kalau kajinya kita dari perspektif keadilan dan kesetaraan, maka Halyana selaku bupati tidak hanya mensubsidi kapal yang mau ke Kendari atau yang mau mensubsidi kapal ke Pasar Wajo, tapi juga harus mensubsidi kapal yang ke bawah-bawah. Bahkan kalau kita background ke paling bawah, Halyana juga harus mensubsidi kapal yang dari Wanci Tomia, yang Wanci Kaledupa, yang juga Wanci Binongko, atau dan sebaliknya, supaya ada kesetaraan dan juga ada keadilan di situ.
Kalau kapal itu disubsidi hanya untuk kepentingan satu orang, atau memang ada kelompok tertentu yang memang bisnis usahanya di Pasar Wajo misalkan, jangan-jangan memang Pak Halyana melakukan subsidi kapal ini, jangan-jangan ada usaha yang harus diselamatkan di sana, lalu akhirnya disubsidi kapalnya. Semoga itu tidak. Tetapi kalau itu tidak, maka jangan biarkan masyarakat mentafsirkan yang tidak-tidak. Maka Bupati dalam hal ini memberikan bahasa kepada semua masyarakat Wakatobi. Ini loh, kenapa alasan daripada mensubsidi kapal ke Pasar Wajo misalkan ini. Karena saya punya pikiran, sebenarnya tidak cukup alasan Halyana untuk mensubsidi kapal yang ada, yang dibawa masuk, misalkan kapal Cantika, kapal cepat, mau dibawa masuk ke kota Kendari. Karena Wanci Kendari atau Kendari Wanci itu sudah lebih dari cukup kapal yang lalang di situ. Artinya sudah ada kapal. Ngapain coba Halyana repot-repot menggelontorkan anggaran hanya untuk mensubsidi kapal yang memang di situ adalah memang ada kapal yang tersedia? Apa coba alasan dari Pak Bupati untuk mensubsidi kapal yang di situ ada kapal? Itulah makanya maksud pertama saya tadi, motif apa sebenarnya? Jangan kemudian Halyana membuat ketegangan di semua masyarakat Wakatobi tentang bicara rekonsiliasi, bicara tentang kemajuan politik yang di Kabupaten Wakatobi. Hanya kebijakan dari Halyana ini menuju ke depan, tapi melangkah ke belakang. Dan kita selalu diberi suguhan-suguhan, dipertontonkan dengan hal-hal yang berbau pencitraan yang seolah-olah kita tidak tahu apa di balik semua itu, kan repot. Nah, makanya kalau memang niat ini baik dan bermanfaat, saya pikir tidak juga bermanfaat banget. Karena begini kawan-kawan, anggaran fiskal kita yang paling bisa diutak-atik oleh Pak Bupati sekarang itu adalah hanya di kisaran 40 miliar. Itu analisis sederhana dari potret APBD 2022 kita dan proyeksi APBD kita tahun 2021. Hanya 40 miliar yang bisa dikelola oleh kepemimpinan Halyana dan Ilmiati Daud ini. Sebab mengapa? Karena anggaran fiskal kita ketika dipotong dengan gaji pegawai yang 319 miliar dan juga TPP kurang lebih 40 miliar dan alokasi dana desa dan DAU 40 miliar, mandatori 20% pendidikan kesehatan 10% dan sisanya dibagi ke semua OPD yang ada dalam bentuk, bayangkan kalau 39 OPD, maka sisa berapa fiskal kita? Nah, sebenarnya kalau kita mau jujur, memang pada posisi ini mau kejar 100 hari alasannya macam-macam dan sebagainya, memang itu tidak kemudian menjadikan alasan yang substansi untuk Halyana membangun subsidi kapal. Karena ngapain? Untuk apa memberikan subsidi kapal yang ada kapal di situ? Memberikan subsidi kapal yang ada lalu lintas kapal di situ. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Halyana mencoba untuk memikirkan suatu hal yang agak penting sedikit, yang tidak lagi kemudian harus menggelontorkan anggaran yang puluhan miliar. Karena saya dari awal tadi sudah saya sampaikan bahwa pengusaha datang memberikan kapalnya untuk dipinjam, untuk disubsidi oleh kepemimpinan, oleh daerah, itu dengan kajian yang sudah matang. Artinya mereka tidak mau rugi. Kalau sudah ada subsidi kapal jalan tidak jalan, ada penumpang tidak ada penumpang, tetap ada gaji untuk kapal. Nah, sekarang kan itu sebenarnya adalah duit itu dibuang sia-sia, dibuang cuma-cuma hanya karena persoalan misalkan meningkatkan faktor ekonomi masyarakat Kabupaten Wakatobi. Woi, stop berbicara soal itu, karena itu tidak substansial. Ayo masyarakat kita mengkaji ini secara mendalam, secara serius, dan tidak karena intrik yuk pilih ini, yuk dukung ini dan sebagainya, itu buang jauh-jauh. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa beredar informasi bahwa bupati kita telah ancang-ancang berutang untuk menghadirkan beberapa program, beberapa item program yang kemarin dijanjikan saat kampanye. Saya mau mengkajinya gini, Pak. Masyarakat, semua saudara-saudaraku, kawan-kawan, katakan Pemda kita pinjam uang 100 miliar dengan tagihan dari bank 2,5%, maka pendapatan kita akan menjadi bor.
Dan itu semoga APBD kita tidak mengalami defisit, karena pasti kalau 25% pengembalian itu artinya 3 tahun APBD kita harus digenjot untuk membayar utang yang kemudian kemarin telah diambil oleh Haliana. Ini kan karena begini, sebenarnya ini, kalau Haliana hanya mengandalkan utang untuk membangun Kabupaten Wakatobi, saya pun bisa jadi bupati. Ngutang sini sana, ngutang untuk memberikan pembangunan infrastruktur, meningkatkan ekonomi masyarakat. Utang, saya pun bisa, bos. Sekarang pilih saya sebagai bupati, saya ngutang kiri kanan, lalu saya bangun Wakatobi. Tapi kan bupati bukan itu tugasnya. Jangan berikan beban kepada masyarakat Wakatobi, jangan berikan beban kepada semua OPD yang ada di Kabupaten Wakatobi untuk membayar utang yang telah diambil oleh pemerintah daerah. Itu rusak kita sebagai masyarakat Wakatobi. Kalau mindset kita, kalau cara pandang kita adalah mengikuti untuk memberikan pembangunan kepada masyarakatnya, maka kita harus berutang. Karena saya pikir tugas bupati bukan itu. Semua kepentingan masyarakat Kabupaten Wakatobi itu adalah tanggung jawab dan harus dipenuhi oleh Bupati Wakatobi. Dengan alasan mengutang dan sebagainya, terakhir kita defisit, anjlok semua, kita rubuh, habis masyarakat Kabupaten Wakatobi, bos. Apa bedanya sekarang saya dengan bupati yang kalau ada utang, saya membangun Kabupaten Wakatobi? Saya pikir bukan di situ tugasnya Haliana. Saya pikir bukan di situ tupoksi daripada bupati kita. Membangun berbasis kemandirian, sentosa dan sebagainya, itulah yang harus dijadikan sebagai tameng utama bupati kita untuk membangun Wakatobi. Kalau yang tidak kemudian bikin terobosan dan sebagainya, ngapain coba kamu jadi bupati kalau hanya itu? Itu umum sekali. Tidak layaklah kalau Haliana seorang bupati mengambil peran-peran itu untuk membangun ekonomi masyarakat Kabupaten Wakatobi. Terakhir saya sampaikan kepada semua masyarakat Kabupaten Wakatobi, semoga dalam konten ini ada salah satu anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang turut mendengarkan, sehingga suara-suara, aspirasi-aspirasi dari rakyat kecil bisa diakomodir, lalu pada pembahasan di DPR untuk membahas mengenai subsidi ini bisa digawal. Karena saya pesimis dengan adanya kapal yang ada yang disubsidi ini, bukan malah menghasilkan ekonomi yang baik, tapi malah sebaliknya, malah membuat defisit anggaran APBD kita itu malah anjlok. Dan itu adalah tugas dan kewenangan seorang bupati. Tanggung jawab dari seorang bupati adalah memberikan penggunaan yang layak untuk APBD kita, lalu pada akhirnya kita mandiri, bukan berutang. Sekali lagi, semoga ada anggota DPR kita yang turut mendengarkan konten ini dan mengawal setiap apa yang menjadi pengarahan Haliana di DPR, karena saya pikir sudah ada RPJMD yang kita bisa saksikan, sudah ada juga draft, sudah ada juga naskah-naskah yang siap kita diskusikan bersama. Semoga pihak DPR tidak luput dari semua aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat, suara-suara kecil dari masyarakat untuk tetap mengawal semua kebijakan yang dilakukan oleh Haliana yang irasional. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.